Shalom, Horas. Selamat pagi sahabat KKPS TV. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, anugerahkanlah kepada kami kebenaran firman-Mu, agar kami dituntun dalam menjalani kehidupan yang mengerjakan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 22, demikian firman Tuhan. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang kekasih, tahukah saudara dari 66 kitab yang terdapat di dalam Alkitab, 929 pasal dan 23.145 ayat-ayat yang terdapat di dalamnya. Ayat yang berada di tengah-tengahnya adalah Mazmur 118 ayat 8 yang berbunyi, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara, firman ini dapat kita katakan memuat pesan yang paralel dari bacaan Ulangan 16 ayat 22 tadi, yaitu satu peringatan kepada kita untuk tidak menjadikan hal lain yang berkuasa atas kita. Dan karena itu kita sembah selain dari Tuhan itu sendiri. Dan jikalau firman ini ada di tengah-tengah ayat Alkitab, berarti peringatan ini sangat penting, yaitu agar kita menjauhkan diri dari suatu jenis dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu menduakan Tuhan atau menyembah berhala. Saudara-saudara, memang ketika kita mencermati sejarah kehidupan umat Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab, jenis dosa ini berulang kali dilakukan oleh umat Tuhan yang mengundang murka Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang kita patut bertanya, mengapakah manusia terlebih sering jatuh kepada jenis dosa ini? Hal itu terjadi karena ketika kita menyembah berhala, kita menjadikan ilah berhala itu menjadi hamba kita yang keberadaannya hanya untuk memenuhi atau memuaskan keinginan atau permintaan kita. Berbeda dengan ketika kita menyembah Tuhan, di mana motivasi yang paling dasar adalah kendati pun kita memohon untuk permintaan kita, tetapi kehendak Tuhanlah yang kita utamakan, yang jadi atas kita. Dari iman ini bahwa Allah adalah Tuhan atas segala ciptaan yang berkuasa atas kita, namun juga memiliki rancangan keselamatan dan kesejahteraan bagi kita. Karena itu, apapun jawaban Tuhan atas permintaan kita, kita imani sebagai yang terbaik. Saudara-saudara, karena itu godaan untuk menjadikan Tuhan semata sebagai pihak yang dapat memuaskan keinginan dan kehendak kita, itulah sesungguhnya sebagai hakikat dari penyembahan berhala. Dan hal itulah yang diingatkan dalam Kolose 3 ayat 5, yang berkata bahwa penyembahan berhala itu dipersamakan dengan kehendak pemuasan segala sesuatu keinginan duniawi kita semata. Dengan kata lain, arti ibadah yang ditujukan kepada pemenuhan segala keinginan manusia itu sesungguhnya sama dengan penyembahan berhala. Saudara-saudara, dari kebenaran firman ini, mari kita merefleksikan kehidupan kita sekarang ini. Adakah tujuan kita untuk datang beribadah ke gereja semata hanya meminta kepada Tuhan agar memenuhi permohonan atau keinginan kita, meminta Dia memberikan seturut dengan harapan-harapan kita? Kita rajin berdoa kepada Tuhan semata agar Tuhan memberi yang kita mau? Jikalau demikian, kita telah menjadikan Tuhan sebagai berhala di hadapan kita. Kita jauh dari iman yang menyaksikan bahwa segala kekayaan kasih rohani Allah, kasih karunia Allah maksud saya, telah terlebih dahulu diberikan kepada kita. Bahkan karena anugerah keselamatan dalam Yesus sudah dianugerahkan kepada kita ketika kita masih berdosa, menjadikan ibadah kita dimaknai sebagai ungkapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Dan karena itu kita datang dalam kerendahan hati menyembah Dia. Saudara-saudara, sesungguhnya pengertian di dalam menyembah berhala ini juga yang menjadi godaan yang kuat di tengah-tengah kemajuan zaman sekarang ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu luar biasa dapat seperti mendirikan berhala di hadapan kita jikalau hal ini hanya untuk memuaskan segala keinginan duniawi manusia. Dan karena itu menempatkan segala sesuatu atas segala pencapaian itu lebih dicintai, diagungkan, bahkan disembah lebih dari Tuhan.
Pemujaan terhadap materialisme, hedonisme, bahkan kekuasaan dapat kita katakan sebagai bagian daripadanya. Sehingga janganlah kita heran, di tengah kemajuan itu orang dapat berkata, jikalau segala sesuatu dapat kita raih oleh kekuatan kita, kita tidak perlu Tuhan, atau sudah menjadikan manusia seperti Tuhan. Inilah bahaya hakikat penyembahan berhala di zaman kemajuan kita sekarang ini. Karena itu saudara-saudara, penyembahan berhala pada zaman sekarang bukan semata hanya pergi ke dukun misalnya, atau sebatas tindakan okultisme atau mistisisme lainnya. Tetapi motivasi yang salah dalam kita beribadah kepada Tuhan itu sendiri dapat dimaknai menjadikan Tuhan itu seperti berhala bagi kita. Karena itu, marilah kita memurnikan ibadah kita kepada Tuhan sebagaimana Dia berkenan atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami di dalam kuasa kasih-Mu dapat menjalankannya dalam kehidupan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang